Pada tutorial video kali ini saya akan menjelaskan panduan lengkap bagaimana langkah-langkah cara membuat blog pribadi sendiri di Blogger yang bisa menghasilkan uang, terutamanya bagi para pemula yang ingin mendaftarkan blog tersebut ke Google AdSense. Langkah pertama, silahkan Anda kunjungi situs resmi di www.blogger.com seperti ini. Kemudian setelah itu, untuk mempermudah dalam memahami semua perintah, silahkan Anda rubah terlebih dahulu bahasa Inggris di bawah ini ke bahasa Indonesia. Kemudian setelah itu silahkan Anda klik masuk. Silahkan masukkan akun Google. Kemudian kata sandinya. Setelah berhasil masuk ke dashboard, silahkan Anda klik buat blog baru ini. Selanjutnya silahkan isi pada kolom judul sesuai dengan judul materi pembahasan yang akan diulas di dalam blog Anda. Kemudian setelah itu juga isi pada kolom alamat URL ini. Nah, di sini saya memberi judul misalkan kisah nyata, dan alamat URL ini juga harus dibuat kalau bisa sependek mungkin ya, jangan terlalu panjang, dan harus posisi seperti ini. Artinya bahwa ini alamat URL tersebut belum ada yang menggunakan. Nah, apabila sudah selesai, silahkan pilih salah satu tema yang ada. Di sini banyak tema gratis, dan di sini contohnya saya memilih Otempo. Kemudian selanjutnya klik pada tombol buat blog. Nah, pada notifikasi berikutnya, apabila memang Anda ingin membeli domain langsung dari Google, maka silahkan klik telusuri. Namun apabila tidak, silahkan klik lain kali. Dan selanjutnya pada halaman ini, klik pada tanda X ini. Sampai tahap ini, proses pembuatan blog bisa dikatakan sudah selesai. Dan Anda bisa melihat hasilnya dengan cara klik lihat blog. Nah, ini. Namun, tahap selanjutnya, apabila Anda ingin merubah
tema yang gratis ini ke tema premium, caranya Anda cukup klik pada menu tema ini, kemudian silahkan klik pada menu cadangkan dan pulihkan. Selanjutnya silahkan Anda klik pada choice file. Setelah itu silahkan masukkan tema premiumnya yang akan Anda gunakan. Di sini saya menggunakan tema premium Piomag seperti ini. Lalu klik open, kemudian klik tombol upload. Nah, tema sekarang sudah berganti. Silahkan Anda lihat hasilnya di tema baru. Nah, ini di tahap yang kedua, yaitu Anda harus melakukan proses konfigurasi atau pengaturan atau setelan ya. Caranya cukup klik pada setelan ini, kemudian di sini pada bagian dasar silahkan klik misalkan bagian deskripsi, edit. Di sini ini minimal 500 karakter, terserah, silahkan deskripsinya disesuaikan dengan materi pembahasan, baru setelah itu klik simpan perubahan. Selanjutnya pada posting, komentar dan blog. Nah, ini postingan di sini bebas, terserah mau 5, mau 10, mau 7. Dan pada bagian ini pilih iya. Dan juga yang lain-lain di sini tidak ada yang mungkin perlu, kecuali pada bagian moderasi komentar, atau misalkan Anda ingin melakukan moderasi dengan opsi selalu masukkan alamat email Anda, lalu nanti simpan setelan, atau mungkin hanya pengguna blog atau semua orang, atau tidak pernah. Nah, di sini. Kemudian pada bahasa pemormatan, di sini pilih bahasa Indonesia, dan ini pilih nonaktifkan GMT Pacific Time, dan ini adalah header Kamis 2020 April, ini sudah cukup. Selanjutnya preferensi penelusuran, dan silahkan di sini diisi deskripsi ya. Ini pilih opsi iya, lalu isi deskripsi di sini, dimana deskripsi ini mewakili beberapa kata kunci yang Anda target nantinya. Apabila sudah selesai, silahkan simpan perubahan. Gitu. Kemudian yang lain-lainnya di sini pada bagian feed dan lain, ini silahkan pilih khusus ya, khusus. Dan pada bagian ini silahkan pilih sampai batas postingan, sementara yang ini biarkan. Setelah itu klik simpanan setelan. Kemudian pada setelan pengguna, di sini untuk profil pengguna silahkan klik edit dan lengkapi semua data profil diri Anda yang nantinya akan bisa diketahui oleh pengunjung. Kemudian tahap selanjutnya yaitu Anda membuat menu navigasi ini. Ya, bagaimana cara membuat menu navigasi ini? Caranya Anda kembali klik pada menu tema,
Selanjutnya klik pada edit HTML. Dan pada halaman ini silahkan Ctrl F dan ketikkan pada box pencarian di sini, misalkan menu, baru enter, terus sampai Anda menemukan ini, gulir ke bawah sampai menemukan menu. Nah ini di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk mengisi menu-menu ini Anda cukup di sini isi dengan misalkan seperti itu. Yang kedua juga sama. Seperti ini. Dan lakukan hal yang sama apabila Anda ingin mengisi menu-menu ini. Dan apabila sudah selesai, silakan klik simpan. Sekarang lihat hasilnya, balik ke sini, lalu refresh. Nah, ini sudah muncul di sini. Tahap yang selanjutnya yang bisa dikatakan sangat penting yaitu adalah pada bagian bilah samping kiri ini. Nah, ini di sini caranya untuk mengkonfigurasi pada bagian ini. Anda balik lagi ke dashboard utama, lalu klik pada menu tata letak. Nah, di tata letak ini silahkan Anda atur apabila memang ada yang ingin ditambahkan. Seperti misalnya di sini ada arsip blog. Ada label. Dan lain-lain. Nah, apabila Anda ingin menghapusnya, caranya cukup Anda tinggal klik ini, baru nanti di sini muncul ini, klik hapus apabila ingin menghapusnya. Apabila ingin menambahkan, Anda cukup tambahkan gadget ini. Kemudian silahkan mana yang akan ditambahkan, cukup klik pada tanda plus ini. Nanti akan masuk ke sini. Apabila semua sudah selesai, maka klik pada simpan setelan. Nah, untuk saat ini belum muncul karena memang belum ada postingan. Selanjutnya, Anda juga perlu mengatur halaman privasi yang seperti ini, karena ini adalah bagian yang sangat paling terpenting untuk sebuah blog, yaitu tentang about, kontak, privasi, dan disclaimer. Bagaimana cara mengatur bagian bawah ini, bagian ini? Caranya Anda kembali lagi ke bagian tema, lalu klik pada edit HTML. Perhatikan, ini misalkan about, kontak. Ini about, kontak, privasi, polisi, dan disclaimer ini misalkan salah satu contohnya supaya untuk lebih mudah menemukan disclaimer ini. Nah, masukkan di sini. Kemudian enter, maka Anda akan langsung menuju kepada script. Nah, ini about, kontak, privasi, disclaimer, dan lain-lain. Apabila Anda ingin menambahkan ke
menu tambahan, Anda tinggal cukup copy ini, copy, lalu enter, pastekan di sini, lalu sejajarkan. Misalkan about tentang kontak privasi polisi, disclaimer, misalkan di sini akan diisi TOS, top of service. Nah, nanti Anda bisa membuat tentang masalah kontak privasi, disclaimer, dan TOS ini adalah di halaman ini ya. Jadi caranya ini simpan dulu setelan, kemudian silahkan klik pada halaman ini, membuat halaman baru. Nah, misalkan halaman baru ini tadi adalah about, lalu pilih di sini adalah kompos. Di sini tuliskan isi kolom ini, ceritakan tentang diri Anda sendiri atau tentang blog ini, tentang website, tentang apa yang berkaitan dengan isi materi, lalu klik publikasikan. Misalkan blog ini saya buat untuk berbagi informasi perihal kehidupan. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Kemudian klik publikasikan. Setelah berhasil dipublikasikan, klik pada bagian lihat. Di sini ini di copy ya. Ini Anda copy, lalu masukkan ke privasi tadi. Klik edit HTML, masukkan disclaimer di sini. Nah, tadi adalah bercerita tentang apa pada bagian opsi about. Ya, jadi ini bagian about ini silahkan ini dihapus dan pastekan di sini seperti ini. Lalu klik simpan tema. Nah, sekarang silahkan lihat hasilnya, caranya refresh, dan aboutnya ini silahkan Anda buka. Nah, ini sudah muncul. Lakukan hal yang sama apabila Anda juga ingin membuat kontak privasi polisi, disclaimer, TOS, dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian setelah selesai melakukan konfigurasi dan lain sebagainya, tahap yang selanjutnya yaitu adalah membuat postingan. Caranya klik pada menu postingan. Nah, silahkan di sini klik entry baru. Klik entry baru, lalu di sini berikan judul. Lalu di sini Anda membuat 100 kalimat paragraf pertama. Lalu setelah itu apabila ingin memasukkan gambar, Anda cukup klik pada icon insert gambar ya. Dan untuk merapikan tulisan, Anda pilih ini, lalu pilih opsi yang paling bawah justify, maka tulisan Anda di sini akan rapi. Nah, kemudian silahkan di sini sebelum Anda publish, utamakan Anda membuat label. Nah, labelnya misalkan di sini kisah hidup. Lalu klik selesai. Jadi
konten Anda, artikel Anda nanti termasuk dan tergolong ke dalam label adalah kisah hidup. Mengenai tautan permanen, di sini Anda bisa menggunakan yang otomatis atau menggunakan tautan permanen khusus. Apa sih yang dimaksud dengan tautan permanen khusus? Ada seperti ini, kira-kira Anda akan memotong alamat yang ada di URL nantinya. Begitu. Klik selesai. Dan bisa juga Anda mengisi deskripsi penelusuran di sini. Isikan di sini 100 minimal 100 kata yang menggambarkan secara kesimpulan garis besar isi materi. Kalau sudah, klik selesai. Nah, apabila sudah selesai, silahkan klik publikasikan. Tombol publikasikan. Saya kira Anda sudah bisa memahami bagaimana langkah-langkah cara membuat blog, khususnya untuk para pemula dan barangkali yang ingin mendaftarkan blog ke layanan Google AdSense. Demikianlah sedikit tutorial, semoga bisa bermanfaat dan berguna. Terima kasih atas kunjungannya. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya.